muskulusnya, kita belajar artikulasio, sama kita juga belajar topografi atau bangunan-bangunan yang ada di Regiomanus. Nah, yang pertama kita bakal belajar OS-nya dulu. Jadi yang buat soal tes kan ada SLTP, TTCH. Coba tunjuk yang mana, dari mana ke mana SLTP-nya. Coba kamu tunjuk deh. S yang mana? SS. Scaffold. Jempol mana mas? Apa? Jempol mana? Jempol. Coba kira-kira yang Jempol mana? ini, jempol ini. Ya. Biasanya scaffold. Ya, berarti scafoid. Yang lunatum yang mana? L. Ya, ini titik, ini P. Terus yang TTCH yang mana? Yang segitiga sana. Bagian sini nggak mas? Ya, T, TCH. Oke. Jadi ada SLTP, TTCH. S itu apa? Scafoid. L. T. Triquetrum. P. Piriform. Terus ya pisiform. T. Trapezium dulu. Trapezium. Baru trapezoid. C. Capitatum. H. Oke. Nah, jadi penamanya tuh dari ibu, ingat-ingat ya, dari ibu jari, ibu jari ke kelingking sama dari proksimal ke distal. Proksimal kan berarti sini, ini distalnya. Oke. Udah nih os karpal ya. Terus, oh ya, ini os karpal paling besar tuh apa? Os apa? Ya betul, os capitatum. Nah, capitatum kan dia dari bahasa, nggak tahu sih bahasa apa ya, bahasa anatomi. Kaput itu berarti kepala. Berarti yang mana tadi coba capitatum tuh? Yang paling gede. Ya, yang mana coba? Kok bikin semua ya di mata? Oh yang ini kelihatan paling besar. Iya, ini kan tidak. Ya, coba. Kan ini scafoid, ini capitatum. Nah, iya sih sebenarnya kalau kelihatan dari ini emang paling gede ini kan. Tapi kalau misal kalau dari sini tuh kalau kita dibuka ya sebenarnya mirip-mirip, cuma yang paling besar tuh yang C, capitatum. Tuh. Oke, terus paling kecil pisiform. Nah, pisiform tuh kayak bentuknya tuh biji. Kayak dari bahasanya tuh artinya biji. Oke. Nah, terus tadi kan ada os karpal. Di distalnya os karpal ada os apa? Berarti yang di sini ada os metakarpal. Nah, mana ya? Ada os apa? PPT-nya mana ya? Sorry, bukan punya aku, sorry. Oke. Oh, ini tuh punya anak tahu. Jadi anak tuh nanti kalau kalian mau jadi asisten itu ada tes sendiri. Oke, tes info aja. Oke. Nah, ada os metakarpal, ada penamaannya, ada metakarpal 1 sampai 5. 1 tuh dari jempol. Jempol kalau di tangan nama anatominya holus. Kalau di kaki halo. Hilux nama mobil. Oke, jadi berarti kalau ini berarti metakarpal berapa? 4. Kalau ini berapa? 5. Oke. Jadi metakarpal 1, 2, 3, 4, 5. Di distalnya metakarpal ada os Phalanx. Nah, ya, berarti phalanx tuh yang ini ya, di ini nih. Ini nih. Nah. Udah. Nah, phalanx juga dia ada namanya. Nah, phalanx itu di jari-jari kita itu enggak semuanya. Pokoknya ada 4 jari itu kita punya 3 os phalanx. Hanya satu jari yang punya 2 os phalanx itu apa? Tangan apa? Jari apa? Ya, jari polus. Jadi penamaan dari os phalanx itu ada proksimal, media, sama distal. Nah, kalau yang khusus polus tadi kan cuma ada 2, berarti cuma ada proksimal sama distal. Nah, penamanya gimana mas? Sama kayak tadi. Jadi tinggal ditambahin aja. Misal ini nih, berarti kan ini os phalanx yang proksimal. Digiti berapa ya kalau ini? Digiti 4. Berarti kalau ditanya, berarti os yang ditunjuk adalah os phalanx proksimal digiti 4. Berarti kalau yang ini namanya apa coba? Kamu deh.
Jangan video doang ya. Apa coba? Distal. Iya, distal. Si os phalanx yang distal digiti Satu. satu. Oke, pintar. Nah, gitu ya. Udah, terus oke, selanjutnya kita bakal belajar artikulasionya. Nah, kemarin kan aku udah ajarin kalau artikulasio. Nah, artikulasio itu penamaannya dari dua os yang bersatu. Nah, di sini kan ini kan tangan nih. Ada dua os nih. Ada os apa? Radius Radius. Nah, os radius atau ulna yang bakal dia membentuk artikulasio sama os karpal. Radius atau ulnanya? Radiusnya. Berarti os yang menghubungkan artikulasi yang menghubungkan radius sama os karpal namanya os artikulasi apa? Ya, betul. Kalau nah, ini kan ada dua susunan kan, ada SLTP sama TTCH. Berarti di antara os karpal itu membentuk artikulasio juga. Berarti namanya artikulasio interkarpal. Betul. Berarti kalau dari os karpal ke metakarpal kan apa metakarpal? apa metakarpal? Metakarpal ke phalanx. Palangnya. Nah, terus kalau di antara os phalanx namanya palangnya. Oke, gampang lah ya, IZ lah. Oke, next ke sekarang ke muskulusnya. Sebenarnya kalau untuk muskulus itu tuh jarang keluar. Jadi aku bakal nekenin yang os tadi. Nah, tapi coba tangan kalian kayak gini. Nah, kalau kalian lihat tuh ada peninggian nggak sih sini sama sininya? Nah, peninggian itu kan namanya eminensia. Nah, kalau di manusia kita ada dua eminensia, ada namanya eminensia tenaris sama hipotenaris. Yang tenaris dia tuh sejajar sama ibu jari kita. Kalau yang hipotenaris itu dia sejajar sama kelingking kita. Nah, eminensia itu tuh dia terbentuk dari beberapa muskulus yang dia tuh saling menumpuk gitu loh. Jadi makanya membentuk peninggian. Nah, kalau yang muskulus pembentuk tenaris dia tuh ada 4. Nah, kalau aku biasanya lagi-lagi aku tuh ngafalin pakai singkatan. Kalau yang tenaris tuh aku pakai AFOA, AFOA. Coba A itu apa? Ya, F. O. A. Ya. Terus dia tuh bakal dinervasi oleh nervus medianus kecuali satu muskulus, yaitu adalah muskulus adduktor pollicis. Terus ada, nah itu tenaris udah. Habis itu ada yang hipotenaris. Yang hipotenaris juga sama, ada 4 muskulus juga. Nah, kalau tadi kan AFOA, kalau ini tuh AFOP sama pun ada abduktor digiti minimi, ada flexor digiti minimi brevis, terus ada opponens digiti minimi sama P-nya palmaris brevis. Minim itu apa? Nah, tadi kan ada digiti 1, 2, 3, 4, 5. Minimi itu mini. Coba digiti yang minimi itu apa? Yang paling mini. Ya, jadi sebenarnya yang paling kecil tuh kelingking, bukan jempol. Kalau jempol emang dia tadi valansnya cuma ada 2, tapi yang digiti mini itu merujuk pada kelingking. Ukurannya. Ya, digiti mini. Makanya kan namanya mini. Oke, terus ada muskuli yang ketiga, yaitu muskuli intermedii manus. Maksudnya apa? Jadi ini kan kalian lihat ya, ini kan ada muskulus yang itu di antara tulang-tulang, di antara os-os ini. Nah, ini tuh makanya jari-jari kita tuh kan dia bisa bergerak bebas kayak gini. Nah, karena ada muskulus yang melekati os-os di regio manus ini gitu. Nah, ini tuh disusun oleh 4 muskulus ini. Ada muskulus lumbricalis 1 sampai 2, ada muskulus lumbricalis 3 sampai 4, ada muskulus interos 1 sampai 3 sama interos 1 sampai 4. Oke. Ini kalian baca aja pokoknya. Terus nah ini nih yang penting, ini tuh sering banget keluar di responsi, di UB, di seleksi asisten juga kemarin kayaknya keluar. Nah, sebenarnya kanalis carpi. Kanalis itu kanal itu artinya apa? Terowongan. Nah, jadi terowongan yang ada di karpal atau tangan kita. Nah, jadi ini nih, aku tunjukin. Nah, terowongannya itu yang ini. Nah, jadi terowongan itu dia bawahnya itu dia os karpal. Os karpal tadi ada terus atapnya itu namanya adalah ligamentum carpi transversum atau flexor retinaculum.
flexor retinaculum atau namanya adalah ligamentum carpi transversum. Nah isinya tuh apa mas? Isinya tuh, nah ini yang sering ditanyain. Isinya tuh ada 4 tendon musculus flexor digitorum superficialis, ada sama 4 tendon musculus flexor digitorum profundus, ada musculus flexor pollicis longus sama nervus medianus. Nah jadi ini nih, nah ini. Nah, yang ini itu kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ini tuh tendon dari musculus flexor digitorum yang profundus. Profundus kan lebih dalam kan. Nah, terus di atasnya tuh berarti ada yang superficialisnya, ada 1, 2, 3, 4, 3. Terus yang ini tuh ada nervus medianusnya. Ingat ya. Nih. Pollicis longus. Nah, maksudnya apa? Tendonnya. Iya. Nah, tendonnya tuh sebenarnya kayak nanti nggak ditanyain sedetail itu satu tendon. Intinya tuh kalian tahu isinya aja. Tuh. Udah nih kanalis carpi. Oke, terus selanjutnya adalah tadi kalau ada kanalis carpi, sekarang ada kanal yang kedua yaitu ada guyon kanal. Guyon. Nah, sebenarnya ini materi baru di tahun kemarin itu nggak ada ya, nggak diajarin ini. Cuma ini kayaknya agak nice to know aja. Nah, guyon kanal itu yang mana mas? Jadi yang ini nih guyon kanal. Berarti kalau yang di tadi tuh yang ini nih, yang ini. Set. Kalau ini kanalis carpi, kalau ini yang guyon kanal. Nah, isinya tuh apa mas? Nah, isinya tuh AVN ulnaris, arteri vena nervus ulnaris. Ini yang kuning tuh yang nervusnya, yang merah tuh arterinya. Venanya mana ya? Ada harusnya. Harusnya ada ya? Ada itu. Dua-dua. Tapi harusnya ada kok. Ada yang biru. Gak ada yang biru ya. Itulah. Kayak intinya itu. Intinya isinya AVN ulnaris. Udah. Terus, nah sekarang ke klinisnya. Nah jadi klinisnya itu kalau di Legionnaires tuh dikit dia tuh ada disebabkan oleh lesi nervus. Jadi ada tadi kan ada nervus medianus, ada nervus ulnaris, ada nervus radialis juga. Nah ada singkatannya namanya dokter Cuma. Nah dokter Cuma D itu drop hand. Drop hand tuh nama lainnya wrist drop. Jadi tangan itu kan gini. Nah, kan drop hand. Ya, berarti tangannya tuh ngedrop gitu. Ini tuh disebabkan oleh lesi dari nervus radialis. D kan drop hand, R tuh radialis. C tuh claw hand. Nih yang ini. Ini claw hand. Dia disebabkan oleh lesi nervus ulnaris. Kan dengan CU. Terus M tuh nervus medianus. Medianus dia tuh kalau lesi pada nervus medianus menyebabkan A, F hand. F hand itu nama lainnya adalah hand of benediction. Tuh. Jadi kalau jangan bingung ya, ini hand benediction atau F hand yang benar. Jadi itu sama, hand of benediction itu sama kayak F hand. Kalau wrist drop itu sama kayak drop hand. Nah terus ini nih ada carpal tunnel. Jadi kalau misal kalian ada yang nonton Dokter Romantik nggak? Ada yang nonton nggak? Ada yang nonton nggak? Nah jadi ada di Dokter Romantik itu ada dia tuh Kim Sabunya tuh kan dia menderita CTS carpal tunnel syndrome. Dia tuh kayak mirip saraf kejepit cuma di tangan kita. Makanya manifestasinya tuh kayak kesemutan, terus rasa terbakar, terus kayak nggak bisa gerak tangannya. Itu karena saraf medianusnya tuh terjepit. Dan jadi intinya aku ulangi yang sering keluar tuh ini os carpal, terus sama ini kanalis carpi. Kanalis carpi juga keluar sering keluar. Udah, jadi udah selesai. Yeay.